Yuk. Ya kan, senyum itu gampang. Lah kok senyum sukanya merengut. Ngalah itu mudah, kok sukanya ngeyel. Aneh tuh. Ngalah itu kan mudah, tinggal menang selesai. Itu namanya ngalah. Ya kan? Ya, terus nolong orang itu mudah. Pekerjaan paling mudah itu nolong orang. Ada orang mau nyebrang, gandeng seberangkan. Ya, mudah kan? Enggak susah. Enggak ada susahnya. Semua itu mudah. Lah yang angel itu tambah urusan-urusan yang malam bangun tahajud. Nah, itu angel itu. Itu angel itu. Ya kan? Itu agak susah. Butuh semangat yang luar biasa. Lah kok aja meneh tahajud, subuh wae ilang kok. Aku bahas tahajud, subuh aja hilang kok bahas tahajud. Beb, nanti tahajud bab berikutnya aja. Sekarang bab tangis subuh sih gitu ya. Ya, bangun sholat subuh dulu lah, babnya itu dulu. Nah ini wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini kok ngelantur ngomong begini dari mana aja ini? Kecepatan saya ngomong ya. Sudah lama enggak dengar saya ceramah model begini ya? Iya. Ya, senang saya ngomong yang begini. Yang begini enggak pakai mikir, langsung dari sono. Ya, langsung dari sono. Rasanya seperti hal yang baru atau yang sudah lama didengar? Rasanya itu masuknya di telinga, di hati baru atau lama? Ya, suatu yang maksudnya ilmunya itu ilmu yang baru nyes kayak mak celeng gitu kan, ada mak nyes gitu atau datar biasa saja? Hah? Nyes gitu ya? Ya, soalnya saya ngomongnya juga nyes juga kaget saya. Ya opo meneh? Makanya saya diamkan. Saya ngomong terus enggak saya potong gitu ya. Sekarang udah hilang gitu, udah. Mandek cukup sudah cukup mandek. Tadi terus gitu bawaannya mau ngomong seperti itu, saya turuti terus keluarnya biar seperti apa. Ya Asyura, udah cukup lah. Jam 9:30 lewat 10 menit. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, jam 9:38. Tenang, pembahasannya Asyura belum selesai. Itu baru nyampe tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, baru nyampe di situ. Sekarang kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Coba diingat-ingat jalarannya apa? Tongkat. Jalarannya apa itu? Tongkat. Nabi Musa selamat, jalarannya tongkat. Fir'aun tenggelam, caranya tongkat. Padahal kalau kita lihat Nabi Musa punya senjata enggak? Enggak. Pengikutnya punya senjata enggak? Enggak. Orang tua, wanita, anak-anak. Fir'aun senjatanya lengkap enggak? Lengkap. Pasukannya hebat enggak? Hebat. Jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Israel pasukan hebat, jumlah banyak, senjata lengkap. Ya. Ya, terus yang di Palestina umat Islamnya sithik watu kerikil. Itu kan batu kerikil. Pelajaran untuk semua umat Islam. Yang menangkan peperangan itu bukan senjata, tapi yang menangkan adalah Allah. Guru saya pernah mengatakan, sebabnya umat Islam dapat musibah itu apa? Karena kita ini yang banyak dosa. Jadi karena kita. Makanya udah enggak usah gaya macam-macam. Perbaiki akhlak kita, ibadah kita itu kalau mau nolong yang di Palestina ya begitu. Percuma teriak macam-macam, wah Palestina, tapi haram jadi ditonton. Ya bodoh wae. Paham maksudnya ya? Itu enggak nolong itu. Itu tambah nurunkan balak lagi. Balaknya ini karena dosa-dosa kita ini, maka diuji sebagian umat Islam. Contoh misalnya. Gara-gara ada genteng yang bocor 1. Yang kena masalah banyak atau sedikit? Botol 1. Tes, itu kan ya. Tes di situ. Pas kotak listrik. Jadinya apa? Dos. Ya kan? Dos. Setelah dos bul. Kobong. Gara-gara apa tadi? Cuman bocor setetes. Oke. Badan kita. Jentik kesleo. Jentik kesleo. Kecil kan? Kesleo. Yang sakit cuma jentiknya atau semua nih? Semua kan? Sehingga goro-goro apa? Jentik. Mata protes enggak? Kowe iki gak goro-goro. Motoku udah dirapenak gitu kan? Paham enggak? Di
di Irak, di Afghanistan dan lain sebagainya, di Indonesia, berpelosok-pelosok di mana-mana itu, ya kan? Merasa sakit semua gara-gara jentik. Siapa jentik? Jenengan kali kula. Paham maksudnya? Karena kita ini enggak tobat, dosa jalan, enggak ada kesadaran punya dosa, terus jalan, maka yang lain jadi sakit. Dalilnya, jangan asal ngendika to beb. Dalil. Zaman sekarang kan orang minta dalil, ya kan? Ya, dalilnya terus apa gitu kan? Dalil. Masih ingat waktu dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW merintahkan pasukan pemanah, jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Tapi ada berapa orang yang di situ akhirnya membangkang pimpinannya dibantah. Enggak, kami akan turun. Pimpinannya enggak mau turun. Anak buahnya ada yang ngotot turun. Karena perintah Rasul dilanggar satu, akhirnya akibatnya apa? Peperangan yang tadinya udah hampir dimenangkan umat Islam, akhirnya justru menjadi sebuah kekalahan. Gara-gara apa? Cuman sedikit orang yang membantah perintah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, nah sekarang ini yang membantah perintah Rasul banyak atau sedikit? Siapa di antaranya? Nggak usah ngomong orang lain, siapa di antaranya? Kita. Terus mau menang muslimin. Mau menang, gimana caranya gitu. Makanya yang paling efektif itu ya angkat tangan, doa, minta ampun, tobat. Itu kalau memenangkan umat Islam, bukan senjata. Ya, bukan senjata. Makanya seorang Israel itu Yahudi masuk lihat ngelirik masjid subuh-subuh kan, dilirik. Terus keluar lagi. Terus dia kelihatan santai. Loh, kenapa kamu tadi kok ngelirik masjid salat subuh? Dijawab, saya mau lihat yang salat subuh udah seperti salat Jumat belum? Kalau yang salat subuh di masjid udah seperti salat Jumat, itu pertanda kekalahannya Yahudi. Jadi bukan senjata, tapi sing sholat. Ya, sing sholat. Karena sholat subuh masih sedikit di masjid, udah nyantai aja. Muslimin pakai senjata apapun gak mungkin menghadapin kami. Jadi Yahudinya aja yakin itu pertolongannya dari Allah, bukan dari senjata. Omong Islamnya kok orang yakin. Paham ya? Paham? Benar atau salah? Benar kan, nyotonya kan begitu kita ini. Pertolongan ini bukan dari senjata. Nabi Musa ngadapi Firaun cuma apa? Tongkat. Dengan tongkat laut dibelah sama Allah. Yang belah siapa? Allah gitu. Karena apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah sekarang kan tidak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngandalkan ilmunya, ngandalkan kekuatannya, ngandalkan ininya, bla bla, tapi tidak ada seruan kepada umat Islam untuk tobat, untuk tobat. Nah, cukup jelas? Ya, nih, di Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat, jalarannya cuman tongkat. Nah, jenengan sekarang kan berarti butuh jalaran dalam hidup. Saya butuh jalaran dalam hidup. Adanya jalaran mendatangkan pertolongan Allah. Yang namanya jalaran itu kan enggak gede, itu kecil. Oh, jalaran tongkat, laut terbelah. Ya kan? Ya. Seperti itu, jalaran itu kecil. Lah Sayyidatuna Maryam, pohon kurma dirok, kira-kira bisa ngeruk enggak? Perempuan mau ngobahkan pohon kurma, bisa enggak? Jenengan enggak percaya ke Masjid Riyadh itu depan kan ada berapa pohon kurma itu ya? Cupi manggrok itu. Batangnya itu digerakkan, bisa enggak? Pohon kelapa, jenengan mau obah-obahkan bisa enggak? Enggak bisa, ya kan? Sayyidatuna Maryam diperintah sama Allah, Huzzi. Itu batang kurma kamu goyang-goyangkan. Ya, goyang-goyangkan. Ya enggak mungkin goyang, tapi ya nurut. Jalarane kudu ngobahke ya tak obahke. Nurut, digoyangkan. Ya enggak goyang, tapi kurmanya berjatuhan. Jadi urusan yang buat jatuh itu Allah. Tugasmu obah, selesai. Lagi kita ini sok gaya, obahnya enggak mau. Mudeng enggak ya? Obahnya itu harus ada. Enggak usah banyak-banyak, titik aja obahnya. Dikit obah itu mendatangkan yang luar biasa. Tapi obahnya yang benar. Ya, obahnya enggak benar juga mendatangkan yang luar biasa. Luar biasa yang enggak benar. Obah yang benar akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Barokah dari Allah. Yaitu namanya karunia Allah seperti itu. Tidak bisa dibatasi. Makanya jangan pernah membatasi karunia Allah untuk kita. Apa ya mungkin tuh aku sudah dadi wali, aku gendeng edian, mosok dadi wali.
Allah itu kalau mau udah ngangkat orang jadi wali enggak peduli mau itu gendeng, mau itu edan, mau itu peminum, pemabuk, penjudi, kalau Allah udah mau jadikan dia wali, jadi kun fayakun. Terus caranya bagaimana? Ya dadi ketobat, selesai. Ya kan? Nah, kita prasangka baik pada diri kita sendiri, kita ini penuh kotor, tapi kita pengen jadi wali Allah. Bisa enggak? Bisa. Yang buat bisa siapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya Allah nanti akan buat kita bisa. Nah ini harus ada nih semangat untuk jadi orang yang baik seburuk apapun diri kita. Makanya kalau bahasa saya sama teman-teman saya, sesetan apapun kita, jangan takut untuk datang ke pengajian. Paul, sesetan apapun kita. Jenengan mungkin juga nggak pernah dengar kalimat seperti ini. Ayo jujur. Pernah dengar belum? Belum. Ini baru saya produksi tadi pagi. Ya, sesetan apapun kita, wis elek sak boleh toh? Sesetan apapun kita, jangan pernah putus asa untuk datang ke pengajian. Kenapa? Contoh, ilmu lagi Nabi Musa alaihissalam. Dan ilmu gini-gini jangan ditokke di wet-wet ini. Nabi Musa alaihissalam. Mumpung yang lain tadi kan tidak datang karena hujan, ben gelo kabeh. Oh, ngakune mujahidin jihad, semangat lagi kena udan wis melempem. Siapa itu? Termasuk saya gitu. Baru kena hujan melempem. Jangan tersinggung yang di rumah, niat nyinggung gitu. Niat nyinggung, guyon ya. Akhirnya kan maneman, enggak dapat nasi kudangan nanti ya. Nanti kita satu orang 3 beri ya. Mantep ya. Satu orang 3 beri kudangan gitu. Masalahnya podo takut sama hujan. Hujan aja kok takuti. Paling kan kembro kan selesai. Gitu aja kok repot. Nyantai gitu loh. Dan mangkat ya kan. Beb ini hujanan. Ya enggak apa-apa, hujanan seger tambahan penak. Masuk angin ono sing ngeroki, alhamdulillah. Kan enak lagi. Ya, semuanya dibuat enteng itu enak, enggak usah pakai kebanyakan mikir macam-macam. Nabi Musa alaihissalam. Ini ilmu coba lihat. Nabi Musa waktu jalan sama istrinya, putri Nabi Syuaib alaihissalam, ya kan? Jalan bareng, mau menuju kota Mesir, ya kan? Mau ke Mesir. Nah, di tengah jalan sampai padang Sahara, Nabi Musa tuh kan ngomong sama istrinya, "Kamu tunggu di sini ya. Kamu tunggu di sini. Saya mau naik ke atas bukit itu karena saya lihat di sana ada api unggun." Nah, kalau ada api unggun biasanya ada makanan. Ya kan ada makanan. Saya mau ke sana, mau minta api. Sekaligus siapa tahu diberi sesuatu yang bisa untuk bekal perjalanan. Nawaitunya Nabi Musa ambil apa? Api. Ya kan? Nawaitunya ambil api. Hasilnya dapatnya apa? Ternyata sampai di sana dapat wahyu dari Allah. Ikhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya kan? Ikhla'na 'alaik. Lepas sandalmu. Kamu di lembah tua yang suci. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Aku Allah. Lepas itu. Dapat wahyu dari Allah, diangkat jadi rasul. Derajat kerasulannya itu serta-merta enggak dinyana-nyana, cuman gara-gara cari api. Siapa tahu jenengan sesetan-setan yang jenengan dan saya. Jangan tersinggung. Ya, sesetan-setannya jenengan dan saya. Nawa itu mung pengen ngaji, kan begitu ya? Pengen ngaji. Lah kok nyemplung pengajian tiba-tiba Masya Allah ada wali Allah baru meninggal dunia. Golek gantine sapa? Kuwi cek-cek mek kecekel jenengan kan lumayan. Paham maksudnya enggak? Iya, karena kalau ada wali Allah meninggal dunia harus ada gantinya. Ya, gantinya enggak mungkin dicari di net club, enggak mungkin gitu. Dicari malah di pengajian, di masjid, orang sholat. Lihat cek-cek mek didelok wae iki cekel dah jadi wali Allah. Kan enak. Ya, carinya cuman mungkin kita cari ngaji nyantai, tiba-tiba diangkat jadi wali Allah. Enak enggak itu? Enak. Makanya sesetan-setan kita jangan takut datang pengajian. Orang mau ngomong kowe iki setan, iblis, demit, ben. Itu kan karepmu ya. Sing penting aku pengen dadi wong apik. Kowe iki sok alim ben timbang sok edan. Kan segitu aja. Lah kan kok dibilang sok alim kok bingung ya. Kamu nih sok alim enggak apa-apa daripada sok edan. Lebih baik sok alim. Kamu itu sok dermawan ya mending timbang sok pelit. Kan begitu. Apa mana? Sok dermawan atau sok pelit? Ya sok dermawan timbang kowe sok pelit mesti elek. Nek sok dermawan tetep wong dosa seneng. Ya ben aku sok dermawan rapopo gitu kan. Ngapain kita gubris omongannya
orang. Kamu tuh sok ganteng lah timbang sok elek. Itu lebih becek sok ganteng. Kan ganteng gitu kan daripada elek. Buat semuanya ringan, jangan dibuat berat. Ya begitulah hidup. Enak gitu. Carinya api, dapatnya kerasulan. Siapa tahu ya carinya cuman pengen temu temennya, tiba-tiba jadi wali Allah jane ning pengajian ki mau goleki koncone ki ra ono ning omah ning di raudhah. Ya wis tak parani rono. Nawa itu mau marani. Misal yang di sini kan enggak begitu ya. Begitu ya enggak apa-apa. Jangan tersinggung. Ya kan? Misal begitu, marani cuman nawa itu marani, dicari di rumah enggak ada, ya kan? Kemana? Ngaji di raudhah. Yo parani raudhah gitu kan. Nawa itu marani, enggak ada nawa itu ngaji sama sekali. Lah gandeng itu rezekinya pas apik gitu ya. Ada pemilihan wali. Ya, nanti iki lho sing nawa itu marani ki angkat dadi wali wae. Ketoke kok cocok nih, postur tubuh ya. Ati ketoke karepe ya apik iki. Iki sesetan-setannya dia ning atine apik. Timbang sing ketoke apik ning atine elek kan begitu. Dah, ini angkat jadi wali Allah. Selesai. Ya. Kalau minimal itu datang pengajian walaupun nawa itu mampir ngampiri, ya enggak ada niat ngaji sama sekali. Masuk di majelis ilmu, yang majelis lagi diampuni, dia katut untuk jatah. Contoh misalnya, pas di majelis ilmu ada pembagian roti seperti ini ya. Roti. Ada orang mampir, nawa itu ngampiri, dapat roti enggak? Dapat. Nawa itunya ngaji enggak? Enggak. Dapat roti enggak? Dapat. Nawa itunya apa? Ngampiri. Sama dengan jenengan. Nawa itu ngampiri. Ada pembagian ampunan. Ya ento. Itu loh. Luar biasanya kalau majelis cari ilmu. Nih sekarang saya mau ngaduk. Ya biar tambah seger. Nah, ini soalnya ini bab penting ini ya. Supaya enggak datang gelo gitu. Dendam saya. Manas-manas iki sing nama gregeten ya. Wah, Habib ini pas enggak datang kok kita majelisnya seru. Iya gitu. Hah? Memang seru, enggak kerasa toh jam entek, jam 10, Bu. Udah jam 10. Nyantai. Dikit sekarang saya mau ngasih kerjaan yang seminggu yang lalu. Saya mau terangkan lagi. Bisnis akhirat. Bisnis akhirat. Yang suka ngaji kalau meninggal dunia entek. Pahalanya besar tapi entek. Stop. Yang suka sholat malam begitu meninggal dunia ganjarane pedot entek, ya kan? Besar. Ya udah dikasihnya itu. Ya kan? Yang suka zikrullah zikir Allah subhanallah begitu kan? Bagus luar biasa. Begitu meninggal dunia ganjarane entek. Pertanyaan saya, jenengan kalau masuk kuburan sampean kinten-kinten yang ziarahnya ada enggak? Saya sama jenengan ini kinten-kinten udah kita bloko aja ya. Ada yang ziarahin enggak kira-kira? Untung-untung bojo yang jeiling. Yang urung lebih meneh gitu ya. Loh iya ini memang kenyataan hidup. Wajar, masa orang enggak boleh nikah lagi. Ya, justru kita anjurkan segera menikahlah lagi. Fitnah di dunia ini kan luar biasa. Lah ini contoh misalnya. Contoh, kita pindah ke alam baka, kuburan. Enggak usah jauh-jauh daripada kita ngukur diri kita. Yuk survei ke kuburan aja. Survei kuburan enggak usah masuk. Survei kuburan. Itu yang diziarahi kira-kira berapa makam itu? Berapa makam yang diziarahi? Kemudian yang diziarahi makam-makam yang orang suka ziarah, misalnya ke kuburan yang terkenal Danyung dan mana gitu ya, gede-gede gitu ya. Ziarahnya itu di bulan-bulan tertentu atau ada tiap bulan ada orang ziarah? Yang rame kan cuma bulan tertentu, ya. Di bulan tertentu yang rame itu pun yang ziarah juga makam-makam tertentu. Lebih banyak makam yang tidak diziarahi. Betul. Lah jenengan sampean termasuk yang luput diziarahi atau yang beruntung diziarahi? Lu saya nanya kan. Insyaallah Beb diziarahi, Beb mosok enggak ada yang ziarahi terus pripun nanti? Ya udah anggap saja ada tapi longko. Keblasuk mau ziarah ke makamnya Sunan siapa gitu ya. Kesasar ke sini, wah tiwas dongane khusuk ya, seperti satu orang itu dan nubruk nangis, ibu, bla dongo macam-macam. Terakhir kuburan ibumu sing sebelah kono, oh ibu gitu. Ada bener nih. Ya, ternyata dia salah kuburan, dipikir kuburan ibunya udah nubruk, udah nangis sak pole entek dongo pol akhir kalam gitu. Ini bukan kuburan ibu kamu, ini kuburan ibu kamu yang di sana. Oh, ibu. Salah ini kan repot. Jadi
Nanti ada yang ziarahi enggak? Longko. Yang ziarahi juga langka, sedikit. Mungkin begitu kan? Sedikit. Nah, berarti kesempatan dapat doa ini kan enggak banyak. Yang ileng dongake, mungkin juga enggak banyak. Berarti kita harus jadi orang yang pinter. Pinter bagaimana? Mengelola dana pensiun. Masa tua enggak bisa kerja, ya. Anak reneng sing ngeke duit, ya, padha nganggure kabeh, enggak punya dana pensiun, mumet. Betul enggak? Berarti kita harus punya dana pensiun masa tua. Dana pensiun masa di kuburan. Harus punya. Ini penyampaian bahasa model baru toh. Dereng nate mireng kan? Dereng ya. Dana pensiun masa di kuburan. Jadi begitu kita is dead, ya, dana pensiun cair. Pensiun. Oh, enak toh? Kita is dead langsung dana pensiun cair. Sama pensiunan tuh kalau orang udah pensiun baru dana pensiunnya cair, is dead, pindah kubur, mati, meninggal dunia, sedo, tewas, apapun namanya, sing rodok ngeri modar kan begitu. Itu kalau sudah kasar-kasarnya jengkelnya orang bilang seperti itu, apapun namanya kan ya, pindah ke alam kubur, dana pensiun cair. Ternyata muncul dana pensiun cair, kenapa? Saya kasih satu amalan yang cepat dana pensiunnya cair, mau enggak? Ya, jenengan ngajak orang ke pengajian, selesai. Paling gampang. Ya kan paling gampang. Nih yang di rumah dengerkan nih. Makanya jadi orang yang ngajak. Maka pergi pengajian. Orang mau ngomong ngrungokke radio tok. Iya, ngajaknya kapan gitu. Metu keluar gitu kan ya. Ya dengarkan radio cuman sebulan 3 kali gitu ya. Ada sebulan sekali yang keluar ikut ngaji, orang mau ngrungokke radio, baru kok gelombangnya hilang ketupuk gelombang liya sing aneh-aneh kan mumet tambahan. Ya kan mumet. Jangan bergantung sama radio atau televisi. Kita harus keluar juga datangi seorang guru, majelis. Lain rasanya beda. Ganjaran cuman rasanya berbeda. Rohaniahnya itu lain. Di sini malaikat grojok turun, di rumah campur, yang di sini nyetel radio pengajian, sana sinetron, kan bingung. Ya kan? Bingung ini. Rohaniahnya itu enggak sama. Kalau di majelis kan steril, semuanya cari ilmu, semangatnya begitu. Bukan mengecilkan yang di radio, enggak. Tapi jangan sampai kita hanya bergantung pada radio. Ditakok gurumu sapa? Radio. Ya kan? Ustadzmu sapa? Radio. Nanti kalau ditanya di kuburan, ustadzmu sapa? Radio, bubar. Jangan begitu. Ya kita bagus cari informasi dari radio, dari televisi ya, dari internet bagus, tapi itu tambahan, bukan yang pokok. Pokok kita harus keluar. Nah, saya kasih contoh, misal yang saya suka ngasih contoh diri saya sendiri timbang yang lain, nanti saya nyinggung perasaan kan enak. Saya ngajak nih jenengan, saya ajak misalnya, jenengan ikut pengajian di Raudhah misal gitu ya. Hadir tiap Jumat malam. Saya ngajak, alhamdulillah ada 700 orang atau 800 atau ada anggaplah angka yang paling gampang 1000 orang tertarik hadir. Ya kan? Rupanya 5 hari kemudian saya meninggal dunia, insyaallah nanti 5 hari kemudian, tapi nanti udah aki-aki gitu ya. Kan tahu enggak disebutkan tadi dalam cerita ini kan ya. Cuman 5 hari kemudian, bukan 5 hari dari sekarang, bukan. 5 hari kemudian. Ya. Ternyata ya insyaallah dawa umur kan dongake dawa umur aja mosok mati gitu. Bitaatillah martuful afiyah. Nah, lanjut meninggal dunia ini. Udah pindah kubur kan, tanah masih basah, sirami banyu. Wah, orang takok, "Oke apa nganggo kendi disiram-siram barang ben adem karepe ning ndero ki panas." Itu fa'al khair. Di Islam diajarkan tafaul. Boleh kita menyiram kuburan dengan air, ya pakai kendi itu. Orang kadang kan enggak ngerti maksudnya. Maksudnya biar dingin sehingga turun rahmat. Itu ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan asal-asalan. Orang Jawa itu pinter. Lah sing ra mudeng kuwi sing bodoh gitu. Ya. Yang enggak mudeng yang bodoh. Betul kan kalau enggak mudeng berarti bodoh. Kalau mudeng berarti pinter. Kan saya enggak salah ngomong toh. Sing ra mudeng berarti bodoh. Loh gitu aja kok dikritik. Kan ini benar kalimatnya. Sing ra mudeng berarti bodoh. Sing mudeng berarti pinter. Salah enggak? Enggak salah, benar kan? Udah pindah kubur. Ya pindah kubur, malaikat datang. Ya kan? Mas atau Pak gitu kan? Hamba Allah, ya. Ada dana pensiun. Apa ini? Ya, 1000 orang yang kamu ajak Jumat lalu pengajian, ya.
Ternyata Jumat ini datang lagi, bahkan masing-masing orang udah ada yang ngajak satu. Jadi yang datang jumlahnya sekarang 1.500. Kamu dapat dana pensiun ganjaran 1.500 orang ikut pengajian. Wah, keren. Dana pensiun. Ya kan? 1.500 orang. Turun cair dana pensiun. Dan dana pensiun pengajian luar biasa. Barang siapa hadir majelis ilmu, pahalanya itu lebih utama daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Lebih utama daripada melayat 1.000 jenazah. Lebih utama daripada menjenguk 1.000 orang sakit. Padahal pahala menjenguk 1 orang sakit didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Kalau jenguknya malam didoakan 70.000 malaikat dari sore sampai subuh. Jalan-jalan di taman surga. Kalau jenguk orang sakit. Majelis ilmu itu udah taman surga. Malaikat jumlahnya tidak terkira. Mintakan ampun. Jadi ganjaran ini pol. Dah unlimited. Selesai. 1 orang 1.500. Keren gak ini? Ibu jawab keren. Gak mau kalah yang di belakang. Keren gitu ya. Nah 1.500 orang aktif ya, aktif gitu kan. Ternyata dari 1.500 orang ini ada 5 orang tertarik. Wah, anak saya biar ngapalin turutanlah juz amma. Biar anak saya ngapalkan juz amma. Pergi ke tempatnya ustadz yang bisa bantu ngapalkan juz amma. Dana pensiun turun. Ya, Pak, ya. Itu 5 orang yang hadir majelis jenengan itu sekarang sudah tertarik untuk membuat anaknya bisa hafal juz amma. Jadi jenengan dapat pahala juz amma. Asik lah itu. Iya, jalarannya siapa? Sababul awalnya siapa? Makanya jenengan enggak mungkin bisa ngoyak sahabatnya Kanjeng Nabi, ojo gaya. Enggak mungkin bisa ngoyak sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nganti juajeng ngamal, nganti baduk seberapa, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa nyusul sahabat. Makanya ganjaran Kanjeng Nabi itu turah-turah. Turah-turah ganjarannya semua itu untuk Rasulullah SAW. Sudah Rasulullah ini over ganjaran, pahalanya turah-turah. Makanya Rasul berani ngomong, syafaatku, pertolonganku, ya kan? Saldo saya akan saya berikan untuk umat saya yang dosanya gede-gede. Tak dumi ganjaran. Paham? Itu syafaat itu begitu, tak dumi kan? Ganjaran, sing dosanya turah-turah. Kenapa? Rasul amal banyak, ganjaran banyak. Lah kita enggak ya, enggak bisa. Nanti dulu ya. Lain, beda. Ulama boleh, anbiya boleh, Rasul boleh. Kalau kita ini, gue bayar utang urung cukup, enggak yarep nulung wong gitu. Nanti dulu. Nah ini kemudian dari 1.500 orang malaikat laporan lagi. Itu kemarin ada yang tergerak hatinya, mereka itu wakaf bangun masjid, kamu dapat ganjarannya. Wah, asik dah ini. Ternyata 1.500 orang ini berkembang jadi 5.000 orang. Kenapa? 1 orang ini udah tertarik untuk ngajak orang ke masjid, ngajak orang ke sini. Ya, awalnya yang ngajak siapa? Kita yang ngajak. Kita dapat ganjarannya 10.000 orang. Selama kita di kuburan, dana pensiun ini dilipat gandakan oleh Allah tiada habisnya sepanjang masih ada manusia yang diajak dan mengajak. Gimana kira-kira? Pensiun beneran enggak? Pensiun. Nah, untuk bisnis yang satu ini jenengan harus bayar ke saya loh nih. Saya ngajarin ini bisnis mahal nih. Ya kan? Bisnis akhirat, dana pensiun masa depan ya kan? Yang benar-benar pensiun ya ini pensiun beneran. Jangan suka malaki orang, malak orang ya. Terus itu suka begitu minta duit sama orang nanti pensiunnya kan tuanya mesti loro-loro macam-macam. Kan ada yang begitu kan ya. Akhirnya kena penyakit macam naudzubillah min dzalik. Nah, ini contoh sederhana. Begitu orang-orang ini meninggal dunia kan selesai. Ya. Amalnya selesai dengan sholatnya, dengan ngajinya. Tapi yang ngajak orang enggak selesai-selesai pahalanya justru nambah. Nah, modalnya apa? Sederhana. Saya mau nanya, jenengan ngajak temennya makan bisa enggak? Mas, yuk lungo. Ngapa? Mangan bakso. Ikut enggak? Ikut. Jadi ngajak orang ke pengajian tuh gampang atau susah? Gampang. Enggak susah. Serius gampang. Enggak susah, gampang. Cuman ada triknya. Lah jenengan, yuk pengajian yuk ganjarannya gede, yuk angel. Yuk, tak ajak lungo. Ngapa? Mangan. Ajak makan. Ya kan, baru ki blasuk ke pengajian. Gitu aja kok repot. Iya. Nanggung kan begitu. Nanggung dilit gitu kan. Selesai. Jak mampir wedangan meneh. Ya awal luhu begitu caranya. Jangan langsung ayo pengajian pahalanya besar sing gelem ya sapa. Nanti dulu harus pakai trik. Ya namanya aja kita jualan. Contoh ya.
Saya masuk ke satu toko. Baru jalan, Pak, ini Pak, silakan Pak, ini ada promo Pak, begini Pak. Ya kan, ditawari kan, ada promo-promo. Gak niat beli ini. Belas gak niat mampir, dibilang ada promo. Bapak ini tunjukkan macam-macam yang buat kira-kira mas saya tertarik. Tep, udah masuk, katanya salesnya. Poin 1 nih, menang nih, udah masuk toko nih ya kan. Silakan Pak, lihat sepuasnya Pak, lihat